kalau 13 tidak menghitung kalau 14 menghitung tumakninah. Tumakninahnya satu, yaitu ketika i'tidal. Kalau 16 tumakninahnya dihitung 4. Kan 13, 14, 15, 16, 17. Kalau 17 ya. 14 kan, 14, 15, 16. 13, 14, 15, 16, 17. Coba kita hitung baca. Al-awwalu an-niyatu makrunatan bi juz'i min takbiratil ihrami. Pertama niat. Makrunatan yang disertai bi juz'in pada bagian min takbiratil ihram. Jadi niat tuh ketika takbiratul ihram. Jadi kalau kemarin ada yang menyatakan, "Kak, kamu sholat tuh pakai usolli?" Sebelum sholat nyanyi aja boleh. Sebelum sholat nyanyi, balonku ada 5. Boleh enggak? Boleh, nyon belum sholat. Tadi niat usolli fardhu dhuhri. Sholat belum? Sholat belum? Duduk dari mana lagi? Tuh lihat di kitab-kitab yang dari mana juga. Asani al-qiyamu fir fardili qadirin, bagi yang mampu alaihi qiyam, alaihi ketika berdiri. Nyongan jalan masih bisa, tapi sholat duduk dari mana lagi rumusnya? Jalan mencik aja, tapi kalau sholat duduk. Boleh saja sholat duduk ketika sholat sunnah. Kalau sholat wajib mah ya harus berdiri lah. Kata siapanya? Duduk. Wasani al-qiyamu fil fardi, berdiri pada sholat fardu. Sholat fardu itu apa? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Selainnya boleh, apa saja boleh. Ya. Yang lucunya, ini ada orang sebelum sholat ngincik aja bawa kursi lipat. Oh, digotong-gotong. Pas sholat duduk ada. Nggak bener itu namanya. Berdiri. Tapi ngelipatnya tuh susah. Ya. Mau lipatnya tuh susah. Jadi makanya harus duduk. Kalau jalan mah memang bisa. Ya. Emang berdiri perlu ngelipat. Kan nggak perlu ngelipat-ngelipat. Yang perlu lipat tuh adalah adalah ketika ruku dan sujud. Ya udah, ruku dan sujudnya baru duduk. Gitu ya. Tapi ayo apalagi nggak kuat saya berdiri itu, ya. Nggak kuat. Kok jalan kuat? Oh, ya beda lagi. Ya kalau jalan kuat, berdiri masa nggak kuat, nggak mungkin. Tapi kalau berdiri lama-lama, sekarang pertanyaan ini keluhannya, kalau berdiri lama-lama saya nggak kuat. Kalau jalan kuat. Ya. Nah, ketika berdiri nggak kuat, baru dia duduk. Ya. Takbiratul ihram al-qiyamu, berdiri fil fardi ketika salat fardu liqadirin, itu oge. Itu juga bagi orang yang mampu alaihi padanya. Waman, dan siapa orangnya ajaza
yang nggak mampu, ajaja yang lemah, anil qiyami, ketika berdiri, sholat maka sholat jalisan, duduk. Tuh, ini pilihan, lihat kalimatnya. Duduk itu kalau sudah tidak kuat berdiri, baru dia duduk. Tadi bandingannya, kalau jalan bisa, kalau duduk nggak bisa. Kalau berdiri nggak bisa, ya nggak mungkin jalan lah. Nah, kan gitu ya. Yang Ustadz kritis itu adalah yang tadi jalan kuat tapi sholatnya duduk. Yang dikritis itu bukan orang yang enggak mampu berdiri, kemudian dia harus sholat. Bukan berarti orang yang enggak bisa diri kemudian dikritisi. Bukan itu maksudnya. Ya, kita berusaha untuk berdiri dulu. Kalau sudah tidak mampu berdiri, baru duduk gitu. Jelas ora? Wa man ajaja anil qiyami shalla jalis. Wa man ajaja, dan siapa orang yang tidak mampu anil julusi, daripada duduk, mangkat turun miring arajan bihi, pada lambungnya atau sisi kanan. Tuh, sekarang duduk. Sholat sambil duduk. Ini bukan bagi sholat sunnah ya. Yang paling bagus adalah duduk iftiros. Yang kedua duduk di tawaruk. Yang ketiga duduk sila. Yang keempat duduk asal duduk, gimana boleh. Duduk di kursi ya boleh, itu sudah pilihan yang keempat, duduknya. Nah, kemudian untuk tidur, jangan asal tidur aja. Ya, tidur, sholat yang diperbolehkan itu adalah tidur, bukan tidur terlentang. Sebagaimana tidur terlentang begini, bukan. Tapi idtoja'a begini tuh. Ininya menghadap ke kiblat. Nih, kalau misalkan di sana kiblat, tuh begini tidurnya, bukan begini. Nah, diusahakan kalau dia mau sholat, awas perhatikan, ini ya, bagi yang sehatnya ini diganjel. Kalau misalkan dia kan lagi sakit begini, lagi sholat, diusahakan untuk diganjel. Ininya pakai apa? Pakai bantal atau pakai apa. Nah, ketika dia tidak misalkan menghadap ke sana, tadinya kan misalkan rumah sakit menghadap ke sana. Bagaimana ketika sholat digeser? Kalau memungkinkan. Ya, kecuali kalau sudah tidak memungkinkan. Usahakan dulu. Wah, ini mungkin. Ya sudah digeser, kan ada rodanya tuh ya. Oh, repot. Ya bukan masalah repot, tapi kalau sakit ketika menggesernya, maka itu bisa jadi alasan. Tetapi kalau repot nggak bisa jadi alasan. Sholat serepot apapun harus sholat, harus mengusahakan berdiri. Nah, harus berusaha untuk menghadap kiblat, kecuali kalau tidak bisa. Ini payah banget, ya sudah tidur telentang begini, tapi tidur telentang kepalanya suruh menghadap kiblat. Tuh, kepalanya. Kalau dadanya nggak bisa, sudah kepalanya saja. Allahu Akbar. Sudah menghadap ke kiblat, dia nggak kuat.
baru terlentang begini. Ininya ginikan dulu ketika takbiratul ihramnya itu. Oh, cara-caranya seperti itu. Kiblat di sana. Misal kiblat di sana. Atau kiblat sebelah sana gampangnya ya. Bukan kakinya di sana, bukan. Ya. Kecuali wajahnya yang suruh menghadap ke sana, turun miring. Nah, kalau kiblatnya di sana, ini di sini, kepalanya di sini, maka dia menghadap ke kiblatnya ke sana dengan kepalanya saja. Nah, bukan sebaliknya, dibalik gitu. Enggak seperti itu. Nah, itu tata cara orang yang sholat dalam keadaan tidur. Ada tak orang yang sholat dengan tidur? Yang ngorok ya. Enggak ada tidur tuh. Ittoja'a adanya tuh ya. Turun miring. Posisinya. Ittoja'a ala janbi wastiqbalal kiblati, dan menghadap kiblat biwajihi itu dengan wajahnya. Jadi turun miring begini. Wajahnya kiblatnya mana? Kalau kiblatnya sebelah sana tuh ke sini. Kalau kiblatnya sana tuh turun sini. Kalau tidak bisa baru dia wajahnya saja. Wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat biwajihi dengan wajahnya. Wa muqaddimu badani, dan mengedepankan badannya. Badannya itu harus menghadap kiblat. Muqaddimi. Wa muqaddimu badanihi. Wastiqbalul kiblati biwaji, wa muqaddimu, dan mengedepankan badanahu badannya. Wa yukrahu, dan dimakruhkan ayut toja'a, untuk turu atau untuk tidur sambil berbaring. Ala janbil aisari, menggunakan lambung yang kiri. Ini yang kanan ke sini. Ini mah pakainya yang kiri. Gimana yang kiri? Kalau misalkan kiblatnya sebelah sana, kepalanya sebelah sini, itu makruh. Tapi kepalanya harus sebelah, kiblatnya sebelah sana nih. Kalau begini makruh. Nah, yang begini yang syariatkan itu, yang disyariatkan itu seperti ini. Ini kepalanya di sebelah sini itu. Jadi lambung yang sebelah kanan itu ada di bawah. Ini juga Rasulullah mengajarkan seperti itu, ada aturannya bagi kesehatan. Ya. Coba orang yang punya sakit emah, kalau tidur dengan menggunakan lambung kiri, munclak makanan tuh ke atas. Ya, kalau yang punya sakit emah, tidurnya lambung tuh sebelah kanan. Lambungnya itu di bawah. Sehingga dia aman bagi yang sakit emah. Itu dilihat dari sisi kesehatan. Wa yukrahu ayat toja'a ala janbil aisari min ghairi udrin, tanpa ada udur. Kalau udur ya beda, kalau udur mah jangan bicara ya. Ini udur nih susah digerak-gerakannya karena kita di rumah sakit, itu baru sudah udur. Baina jaza, jika lemah atau tidak mampu ala ittijai, dalam posisi turun miring atau tidur sambil gini tuh, sambil apa namanya? Gini rebahan mah begini gini nih. Ya miring, turun miring, sambil miring gitu ya.
Istalaqiya nilai istalaqqa ala dahrihi, maka istalaqqa ala dahrihi wa yajibu dan wajib. Istalaqqa ala darihi, maka dia menempatkan punggungnya, atau istalaqqa ala darihi, menempelkan punggungnya. Apa maksudnya menempelkan punggungnya? Diganjal letak. Wa yajibu dan wajib alaihi baginya ayyarfa'a, mengangkat ra'sahu, kepalanya, bisai'in, dengan sesuatu. Kepalanya harus diganjal maksudnya ya. Dengan bantal atau dengan apa tuh? Liyastaqbilal kiblati. Oh begini nih. Nih, kalau turun miringnya enggak bisa, maka dia tidur begini tapi ininya menghadap ke kiblat. Tuh ininya diganjal gitu. Ya. Kalau ininya, tapi jangan begini, ini ditutup tuh biasanya. Bukan biasanya, tetapi itu takriman, ta'diman. Yarfa, untuk mengangkat rosahu, kepalanya, bisai'in, dengan sesuatu, liyastaqbilal kiblati, supaya dia bisa menghadap kiblat, biwajihi, dengan wajahnya. Tuh, jadi kepalanya diangkat, kira-kira dia bisa menghadap ke kiblat. Wa yajlisa, dan hendaknya duduk, liruku'i, karena ruku, wasujudi, dan sujud. Kalau bisa, liruku'i, karena ruku, wasujudi, dan sujud, in amkanahu, kalau memungkinkan. Aduh, repot banget ya. Kalau nggak repot, yang namanya juga lagi sakit ya, repot ya adatnya. In amkanahu, jika memungkinkan, dalika, sujud dan ruku, atau ruku dan sujud dalam keadaan duduk. Fa in ajaja, jika dia tidak mampu, asyara, maka dia mengisyaratkan, birosihi, dengan kepalanya. Sudah tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa, udah kepalanya. Ruku gimana ruku? Kepalanya Allahu Akbar. Sujudnya Allahu Akbar. Tuh. Kalau sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Karena stroke misalkan. Nah, gimana? Nah, stroke. Gimana tidur rukunya? Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar. Tuh. Lagi tidur ya sama, lagi tidur juga gitu, asal menghadap ke kiblat aja. Lagi berbaring misalkan di rumah sakit, sholat ya harus sholat selagi dia masih punya akal, kecuali kalau dia sudah hilang akal. Pain ajaja, jika dia juga lemah, berisyarat azfab bi azfab, dengan nih apa nih, kelopak mata. Iya. Ada, udah nggak bisa apa-apa, tinggal matinya aja. Jadi nggak, Allahu Akbar.
Fa'in ajaja jika dia juga tidak mampu ajro arkana sholati, maka dia tetap melakukan rukun sholat atau arkanus sholat, rukun sholat ala qalbihi, dengan hatinya. Nggak bisa apa-apa sholat. Allahu Akbar. Mata aja sudah nggak bisa digerakin, wajib sholat. Ya Allah, tuh sama pentingnya sholat. Ya, nggak bisa apa-apa, mata udah nggak bisa digerakin, udah datang waktu sholat. Gimana wudunya? Dengan hati. Allahu Akbar, wudu dulu. Aduh, udah waktu sholat ini nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, sholat. Allah, hatinya aja. Kalau seperti itu, maka ketika mati, insya Allah menjadi husnul khotimah. Jadi yang namanya sholat adalah kewajiban pribadi, bukan kewajiban orang lain atau kewajiban kewajiban fardu ain namanya juga. Karena fardu ain yang harus memperhatikan, yang harus mengingat ya diri sendiri. Wa fi jami'i dzalika la yanqusu min ajrihi. Semua itu bagi karena ketidakmampuan. Wa fi jami'i dzalika la yanqusu, tidak akan mengurangi min ajrihi, ganjarannya, syai'un, sesuatu. Wa yajuju, dan boleh lil qadirin bagi orang yang mampu ayu sholat an-nafla, sunnah qaidan, sambil duduk tuh ya. Beda sunnah mah, itu mah yang wajib, maka wajib harus berdiri. Nggak boleh asal-asal saja. Kalau sunnah sama orang kuat, orang hebat, ya duduk ya nggak apa-apa. Wa yajuju, dan boleh liqadirin bagi orang yang mampu ayu sholat, untuk sholat an-nafla sunnah qaidan, sambil duduk. Wa muttajian, sambil turun miring atau tidur berbaring. Wa muttajian, padahal sehat, nggak apa-apa. Diprotes, siapa kang merotes? Sok merotes Rasulullah tak? Kan ini ajaran Rasulullah. Lakinna sawabal qaidi, namun ganjarannya orang yang sholat sambil duduk itu nisfun, separoh. Sok nggak apa-apa, separoh juga ya. Kalau nggak apa-apa ya boleh. Nisfu sawabil qaimi, separoh ganjarannya orang yang berdiri. Wa sawabu muttaji'i, dan adapun ganjarannya orang yang tidur sambil miring. Nisfu sawabil qaidi, separohnya ganjaran orang yang duduk. Seperapatnya berarti. Seperapatnya orang yang sedang berdiri. Wasalisu, adapun yang ketiga itu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya. Wa yata'ayyanu biha, takbiratul ihram itu khusus atau tertentu lafadznya, yaitu Allahu Akbar. Jadi nggak boleh Allahur Rahman, nggak boleh, khusus ta'ayyan. Allahul Qadir, nggak boleh juga. Pokoknya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuma lagi.
Allahu akbar. La tasihu, maka tidak sah bi ghairi dalika, selain Allahu akbar, liqadirin, bagi orang yang mampu. Alaihi, ucapkan Allahu akbar. Wal ajizu anhu yati bima qadara alaihi walau bi ghairi arabiyyah. Wal ajizu, adapun orang yang tidak mampu anu mengucapkan Allahu akbar, yati, maka dia melakukan bima dengan sesuatu qadra alaihi, kadar Allahu akbar. Dia nggak bisa ngomong Allahu akbar tuh, ngomongnya bisanya subhanallah, ya udah subhanallah. Nggak apa-apa bagi orang yang nggak mampu. Walau bi ghairi arabiyyah, walaupun tanpa menggunakan bahasa Arab. Allahur Rahman. Nah, jangan Allahur Rahmannya nggak bisa, bisanya hanya Allah Maha Pengasih. Boleh. Bagi orang yang nggak bisa, baru masuk Islam misalkan. Wa sunnatu, adapun sunnahnya akibah hadith takbir, mengiringi atau setelah takbir itu, ayaqro'a, membaca doa al-iftitahi, doa iftitah. Doa iftitahnya kayak gimana? Ya kayak gimana aja, karena doa iftitah banyak versinya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, atau yang lain. Allahu akbar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi khalaqas samawati. Setelah Allahu akbar, doa iftitah dengan Allahu akbar kabira boleh, atau yang lainnya boleh. Summa yata'awwadu, awas, doa setelah iftitah jangan didahului dengan bismillah. Ya, namanya juga iftitah itu pembukaan. Kalau sudah bismillahirrahmanirrahim, udah langsung Al-Fatihah. Enggak, tadi kok enggak bismillah. Yang namanya doa iftitah enggak ada bismillah lagi. Ya. Setelah doa iftitah, sumaya ta'awadu, kemudian ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warabi'u, yang keempat, qiraatul Fatihati, membaca Fatihah bibasmalatin, dengan basmalah. Sekarang basmalahnya ada yang jahar, ada yang sir. Ya wis apa jare, yang penting Fatihah. Ya, asal kalian punya dasarnya. Bibasmalati, bil basmalati, dengan basmalah. Fi qiyamin, ketika biri, kulla rokaatin, setiap rokaat. Nah, baru ketika misalkan orang yang nggak bisa duduk, awas, yang nggak bisa berdiri, ketika misalkan pertama takbir Allahu Akbar, udah nggak kuat, sholat wajib nih, fardu nih, baru dia duduk. Begitu, jangan langsung duduk. Terus sampai mana? Bibasmalan timpi qiyami kula rokaatin, setiap rokaat. Wal masbuk, adapun solat yang masbuk, yang ketinggalan, membaca atau ketinggalan menyertai bacaan Fatihahnya imam, maka dia namanya masbuk. Paham enggak? Masbuk adalah imamnya itu sudah membaca amin, kemudian kamu baru datang, itu namanya masbuk. Nah, tapi kalau kamu masih mendapatkan Fatihahnya imam, maka itu bukan masbuk.
Ya. Wal masbuk yatahammaluha anhu il imam in kana ahlan litahammul. Sementara orang yang masbuk yatahammaluha, yang menanggung Fatihah anhu bagi orang yang masbuk itu al imamu imam. In kana ahlan litahammuli, kalau si imamnya itu bacaannya benar, ahlan litahammuli. Wa yajibu, dan wajib tartibul Fatihati, tartibnya bacaan Fatihah. Enggak boleh alhamdulillahi rabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim. Enggak boleh. Harus tartib. Wa yajibu tartibul Fatihah wal mualat. Awas bahasanya, wa mualatiha, dan terus menerus, estafet. Ya, ya udah duduk itu, majinya duduk ya. Estafet nggak boleh begini nih. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, diam. Lama, alhamdulillahirabbil alamin. Namanya tidak mualat. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim, batuk. Terus. Seperti itu Ar-Rahman. Baru Maliki Yaumiddin. Enggak boleh, diulangi lagi. Ya. Mualat ke estafet. Kamu kalau lari estafet gimana? Kalau lari estafet gimana? Kan langsung tuh bersautan. Ya, ambil tongkatnya, lari. Gitu. Kalau ada yang mengganggu, ngulangi lagi. Karena harus mualat. Itu rukun daripada bacaan Fatihahnya imam, atau bacaan Fatihahnya orang yang sholat, bukan hanya saja imam. Wa mualatiha wa tajwidi hurufiha, atau tajwid huruf Fatihahnya yang benar. Ya, jangan belum benar sudah jadi Fatihah, udah. Berarti kalian tidak ditakdirkan orang yang menjadi imam. Enggak apa-apa kalau enggak bisa Fatihah tuh. Atau kalau Fatihahnya sudah benar ya boleh. Kenapa? Kasihan makmumnya, nanti kamu yang nanggung. Ada makmum, bacaan Fatihahnya enggak benar. Ya boleh makmumnya muparokoh, memisahkan diri boleh. Karena yakin imamnya bacaannya enggak benar, terutama Fatihahnya ya. Kalau yang lainnya sih masih dimaafkan kalau ada kesalahan tuh. Kalau Fatihah salah enggak bisa. Ya. Wa mura'atu tasdidatiha, dan menjaga tasdidnya Fatihah. Al-arba'a asyarata, yang 14. Waman, dan siapa orang yang ajaza, yang tidak mampu, anil Fatihati, membaca Fatihah, qara'a, maka membaca badalaha, badalnya Fatihah, sab'a ayatin, 7 ayat, minal Qur'ani, daripada Quran. Gak bisa Fatihahnya ada, bisanya kulhu aja, kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad. Allahu somad gak bisa, aduh kul huwallahu ahad, atau bisanya Allahu somad, Allahu somad, Allahu somad. Baca Allahu somad 7 kali. Kalau enggak Fatihahnya enggak bisa. Kenapa kok enggak bisa? Ya karena baru masuk Islam sih, kan wajib sholat. Fa'in ajajanil Qur'ani, jika dia tidak mampu baca Quran atau hafalan Quran, atabisab'ati anwa'in, maka dia melakukan 7 macam minadzikri, daripada zikir. Zikirnya kamu yang mampu apa? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bisanya hanya itu, baca itu yang kira-kira sama dengan Fatihah.
Fa'in ajaja jika tidak mampu anizikri untuk zikir, waqofa mangka berhenti. Sakinan, tersakitan. Sakitan diam, sukut. Biqadriha dengan kadar Fatihah. Nggak bisa apa-apa. Wajib sholat nggak? Orang Islam nggak bisa apa-apa. Wajib sholat nggak? Wajib tuh. Sampai saking wajibnya sholat. Orang baru masuk Islam belum bisa apa-apa. Ya sudah sholat ikuti aja. Allahu Akbar. Nah, diam aja. Terus ruku, nggak bisa apa-apa lagi. Ikut rukunya aja. Karena saking wajibnya sholat. Makanya jangan sembarangan sholat tuh, Masya Allah. Ibadah paling utama adalah sholat. Nomor 1 adalah sholat. Ibadah-ibadah yang lainnya nanti. Itu akan dihitung pahalanya kalau sholatnya benar. Maksudnya apa? Maksudnya utamakan sholat. Kalau sudah waktunya itu sholat. Ibadah-ibadah yang lainnya, rapat-rapat, sholat dulu. Jangan meneruskan rapat. Apa? Masyarakat tuh harus dididik. Masyarakat tuh harus diajari oleh orang yang ngerti. Ketika adzan datang, ada rapat, terus saja rapatnya. Ya nanti masyarakat akan ikut-ikutan. Nah, sholat dulu. Karena itulah aturannya, walaupun pada hakikatnya sholat itu bisa kapan saja. Ya, tapi kalau ketika kita mendidik masyarakat, mendidik lingkungan, maka ketika ada adzan sudah, itu kan semua, tinggalkan semua. Kegiatan-kegiatan apa. Nah itu baru top, markotop namanya ya. Terus andriki waqofa sakitan biqadriha. Wallahu alam bishawab. Ada yang ditanyakan atau lanjut? Udah, aduh. Paling cepet ya kalau udah mah ya. Nah. Kita sedekap boleh. Kan ada sedekap tuh. Kalau kita masih sedekap boleh. Nggak sidakap? Ya sah-sah aja. Ya. Atau di atas dada atau di perut, ya itu hanya sunnah saja. Nah, meletakkannya itu sunnah. Jadi Allahu Akbar. Sah nggak ya? Sah. Sudah? Sallu ala Muhammad. محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا حبيب